Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 4 April 2025, Pekan keempat Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 1a, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya sebagai bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 7, ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan ayat 10. Dan dilanjutkan lagi ayat 25 sampai dengan ayat 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Mesias? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, jika harus membuat daftar orang yang kita kenal, maka kita akan dapat cepat bisa membuatnya. Biasanya semakin dekat relasi, semakin sering bertemu,
membuat pengalaman kita semakin baik. Sebaliknya, jika relasi tidak dekat dan jarang berinteraksi, pengenalan pun akan terbatas. Setelah berjalan keliling Galilea, Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Perjalanan yang tidak mudah, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha membunuhnya. Pilihan yang penuh risiko. Kehadiran Yesus menimbulkan pertentangan. Pertentangan tentang Yesus adalah pertentangan tentang kebenaran. Apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dipersepsi tentangnya. Orang yang pernah melihat Yesus melakukan berbagai mujizat, mendengarnya berkhotbah dan mengajar. Bahkan mereka menjadi bagian dari yang mengalami mujizat Yesus, ternyata tidak serta-merta membuat mereka mengenal Yesus. Pengenalan yang sejati berarti orang berubah oleh apa yang kita kenal. Hidup kita berubah setelah mengenal Yesus. Mengenal Yesus bukan hanya sebagai pengetahuan intelektual, melainkan mengenalnya dengan hati, meresapi ajarannya, dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang sebagai Mesias. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau dan Bapa yang mengutus Engkau. Sinarilah budi dan hati kami, agar kami tekun dan setia melaksanakan perintah-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.